Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pagar laut itu tidak hanya disegel, tapi juga dicabut. Penegasan itu disampaikan oleh Ketua MPR yang sekaligus juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ahmad Muzani menyampaikan hal itu kepada wartawan hari ini, tapi Ahmad Muzani tidak menjelaskan pagar laut yang mana itu yang harus dicabut itu karena sekarang ini dalam perkembangan terbaru itu ditemukan juga lagi pagar yang terbaru adalah pagar laut di dekat Pulau Reklamasi, Pulau C Reklamasi, ini di Teluk Jakarta. Sementara sebelumnya itu ditemukan pagar laut yang lebih permanen malah itu di Bekasi. Dan yang menarik dalam kasus Bekasi ini, Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat itu menyatakan bahwa itu memang proyek pemerintah ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta ini untuk membangun alur pintu masuk ke pelabuhan untuk pelelangan ikan. Namun ini dari Kementerian Kelautan menyatakan bahwa proyek itu belum ada izinnya. Jadi mana yang benar ini antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah kok bisa berbeda-beda pernyataannya gitu. Apakah kemudian ini memang tidak ada kewajiban dari pemerintah daerah itu melaporkan kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat tidak tahu kalau itu adalah proyek dari pemerintah misalnya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya meskipun Muzani tidak menyebutkan yang dimaksud itu pagar laut di mana, tapi kita bisa menduga-duga bahwa yang dimaksud itu adalah pagar laut di Tangerang atau di Pantai Utara Banten. Karena yang paling bikin heboh kan tentu yang di Banten ini ya. Bahkan disebut sebagai misterius. Kalau saya menyebutnya ini bukan misterius tapi misteriuskan sehingga kemudian ada yang mencoba tidak bertanggung jawab dan dengan begitu mereka tidak mau disalahkan dan juga tidak menanggung beban akibat tindakan mereka ini. Nah, kalau kemudian yang diperintahkan itu adalah pagar laut yang di Tangerang dan kita bisa pastikan semacam itu, sekarang ini tentu saja nggak boleh melipir lagi ya aparat pemerintahan di daerah ini. Mulai bukan hanya di daerah, saya kira sampai di kementerian karena sejauh ini yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kan menyegel ini pagar laut itu dan memberi waktu sampai 20 hari. Di manakala nanti 20 hari itu mereka juga sambil mencari siapa yang bertanggung jawab. Tapi sejauh ini kan kalau sebelumnya itu memang disebut-sebut itu adalah proyek dari Agung Sedayu Group, ini yang berkaitan dengan pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk, yang belakangan ini disebut-sebut sebagai bagian dari kelanjutan Pantai Indah Kapuk 2, tapi sesungguhnya itu adalah Pantai Indah Kapuk 3 sampai 11, tapi kan Agung Sedayu Group menyatakan mereka nggak ada urusannya dengan itu. Ini memang yang agak aneh dan belakangan muncul itu jaringan rakyat Pantura gitu, ya, yang dipimpin oleh seorang mahasiswa yang dia menyatakan bahwa itu adalah pagar yang dibangun oleh swadaya rakyat. Penjelasan yang nggak masuk akal dan ini kemudian menimbulkan kecurigaan bahwa ya ada yang coba-coba dilindungilah mahasiswa yang kemudian mengaku sebagai kelompok rakyat Pantura itu. Karena beberapa anggota DPR dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah milik dari Pantai Indah Kapuk. Jadi ya seharusnya dipanggil saja pemilik dari Agung Sedayu Group itu atau manajemennya, kan gampang untuk menjelaskan soal itu dan jangan hanya percaya dari penjelasan mereka karena kan sebagai negara seperti dikatakan oleh Dirjen di Sumber Daya Kelautan ya, Pung Nugroho menyatakan bahwa negara itu nggak boleh kalah, negara harus hadir ya, jangan kalah dong dengan oligarki. Kan gampang sebenarnya melakukan investigasi di lapangan siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pagar itu. Karena wartawan-wartawan LSM saja yang turun ke lapangan juga langsung tahu kok siapa yang memerintahkannya itu dan jalurnya dari mana. Dan nanti kalau ditelusuri itu sebenarnya gampang gitu. Dan video-video yang beredar di media sosial juga kita bisa menelusuri siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan pagar laut di pantai utara Tangerang itu. Kalau sudah begini, saya kira gampang buat Pak Prabowo. Kalau tidak dilaksanakan oleh aparat di bawah, ya tinggal pecat saja gitu ya. Ini kan tegas perintahnya selain tidak hanya disegel, tapi juga langsung dicabut. Belum lagi reda ini soal pantai utara Banten ini, pagar lautnya yang panjangnya sampai 30,16 kilometer itu muncul kasus baru. Setelah sebelumnya muncul yang di Bekasi, pagar laut, sekarang muncul lagi di Teluk Jakarta, yakni di dekat timbunan dari Pulau Pulau C, Pulau Reklamasi Pulau C. Seperti biasa ini yang membuat
temuan awal ini ya para netizen gitu. Dan kemudian Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan serta Perikanan DKI Jakarta, Suharini Eliawati, kemudian rupanya dia langsung menerjunkan aparatnya dan dia memberikan penjelasan. Katanya pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengetahui apakah pagar laut tersebut memiliki perizinan. Jadi kalau belum ada perizinan yang secara sah, yaitu berarti ini pagar liar ya yang harus ditertibkan. Selain berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata Suhair ini, Pemprov DKI juga menyelidiki siapa pemilik pagar laut tersebut. Dan kami katanya masih mencari informasi terkait pemilikan pagar bambu tersebut agar dapat dimintai keterangan lebih lanjut. Karena menurut Suharini, laut itu adalah properti umum yang bersifat open access. Jadi nggak boleh dipagari seperti itu. Apabila pagar laut itu tidak mengantongi izin, kata Suharini, maka akan ditindak. Jadi pertanyaan saya, kalau toh ada izin, kemudian berarti kan salah dong. Ini kalau ini propertinya, ini bersifat properti umum dan bersifat open access. Harusnya yang begini-begini ini nggak perlu diselidiki lagi. Diselidiki itu untuk mencari yang bertanggung jawab, tapi langsung disegel atau dirobohkan gitu, dibongkar kalau memang ada pagar-pagar laut semacam ini. Menurut Suharini, segala jenis pemanfaatan ruang laut termasuk pemasangan pagar mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku dan wajib memiliki perizinan KKPRL. Ini singkatannya panjang, nih saya lupa tadinya ya, apa ini KKPRL ini ya. Dan itu pokoknya urusannya adalah berkait dengan pengusahaan di pembudidayaan di laut lah. Nah, singkatannya KKPRL, saya lupa kepanjangannya ya. Sehingga jika ternyata belum ada perizinan yang sah, maka perlu ada tindakan lebih lanjut dari KKP. Nah, di luar itu kan sebenarnya yang sudah rame lebih duluan ya tadi, selain temuan pagar bambu di Pulau C tadi, di Pulau Reklamasi itu, sebenarnya juga gampang ini. Nanti dicari siapa yang dapat izin untuk Pulau C itu yang pada waktu itu disegel oleh Anies Baswedan ketika dia jadi gubernur. Ya dia tinggal dimintain, jangan-jangan ngeles lagi nih orangnya karena nggak jauh, orangnya itu saja sebenarnya, atau maksud saya pengusahanya itu saja gitu ya. Nah sebelumnya kan juga ada temuan pagar laut di Kampung Palijaya, Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajata, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah waktu itu juga bikin geger ya, karena ini saya nyebutnya lebih permanen ya, karena lebih pembuatannya lebih serius menggunakan alat-alat berat gitu di situ. Dan kalau kita lihat itu juga cukup panjang sampai 8 kilometer. Dan ketika pada waktu itu ditanya petugas yang mengawal alat-alat berat di situ, dia tidak bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang memiliki itu. Tapi belakangan kemudian ada penjelasan dari pemerintah daerah Bekasi dan juga dari provinsi. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem pada Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Ahmad Kurniawan, mengatakan pagar laut itu dibuat atas kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara dan PT Mega Agung Nusantara. Di sini jadi jelas pemiliknya tidak misterius. Dinas Kelautan Jabar kerjasama dengan perusahaan ini, kata dia, perusahaan TRPN tadi dan MAN tadi ya. Semua punya legalitas masing-masing, ungkap Ahmad saat meninjau keberadaan pagar laut bambu itu hari Selasa kemarin itu ya. Dan kan memang sebelumnya sempat menimbulkan kehebohan. Menurut penjelasannya itu pembangunan pagar laut di Kampung Palijaya itu untuk pembuatan 2 alur pelabuhan yang akan menjadi akses keluar masuknya kapal nelayan. Dan 2 alur pelabuhan itu masing-masing dikerjakan oleh PT TRPN pada sisi kiri dan PT MAN pada sisi kanan. Sementara katanya panjang alur pelabuhan membentang hingga 5 km dengan kedalaman 5 meter dan lebar 70 meter. Ini saya baca di kompas.com ya. Menurutnya pembangunan alur pelabuhan pada sisi kiri khususnya merupakan bagian dari penataan ulang kawasan satuan pelayanan pangkalan pendaratan ikan Palijaya seluas 7,4 hektar dengan biaya yang dikeluarkan oleh PT TRPN sekitar 200 miliar. Nah, clear ya harusnya yang di Bekasi itu. Tetapi, ini kita bikin bingung jadinya. Staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik, Doni Ismanto, menyatakan pagar laut di Bekasi itu tidak berizin. Nah loh, bagaimana ini ceritanya? KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan belum pernah menerbitkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Oh ini tadi yang KKPRL tadi ya, diulang lagi supaya hafal. Kesesuaian kegiatan pemantauan ruang laut. Terlalu banyak singkatan-singkatan sih di pemerintahan kita. Jadi itu pemagaran bambu yang dimaksud itu belum ada izinnya. Bagaimana ceritanya itu kalau kemudian Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat menyatakan sudah ada izinnya, semua itu legal. Jadi dari sini saja kita tahu koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah itu juga nggak cukup baik, bahkan bukan nggak cukup baik, sangat buruk ini. Ini untungnya kan kasusnya kemudian heboh. Kalau nggak heboh mungkin ya sama-sama nggak tahu
bisa jadi yang terjadi di Tangerang kemarin seperti itu juga ya. Karena kalau dari penjelasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten saja pada waktu itu katanya mereka itu baru dilaporin masyarakat pada bulan Agustus gitu ya. Dan itu tentu saja mengejutkan karena orang seperti Said Didu itu sudah membuat video tentang pagar laut itu setidaknya sejak bulan Juli, dan pembangunannya itu bahkan menurut pengakuan para nelayan itu setahun sebelumnya. Jadi kalau nggak diributkan, nggak ada yang ribut-ribut gitu, mungkin ya nggak akan bertindak karena sesungguhnya pada waktu itu Said Didu juga setidaknya itu saya tahu sampai 2 kali loh dia membuat video tentang pagar laut itu pada pada bulan Juli ya jelasnya di situ. Wah, ini memang memprihatinkan kinerja aparat pemerintahan itu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, dan saya kira ini di luar persoalan ekonomi akan jadi beban yang sangat berat bagi pemerintahnya Prabowo. Ini mesti kayak begini ini mulai dirapikan, walau